Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya. Wah, halo Ciesi, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Hai Civinis, puji Tuhan, kabar Ciesi juga baik banget. Wah. Gimana kabarnya Civinis? Puji Tuhan, baik juga Ciesi. Ciesi, kita sapa yuk adik-adik yang ada di rumah. Ayo kita Oke. sapa yuk. Satu, dua, tiga. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena 1 minggu lamanya kita telah melewati, itu semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan untuk kita semua. Dan hari ini kita boleh kembali bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Yang ada di Pos PI Cikampek, Pos PI Cikarang, dan GSRI Karawang, dan adik-adik sekolah minggu lainnya. Pasti semuanya baik kan? Iya, Civinis berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Dan tentunya semangat untuk Iya, memuji betul, Tuhan. Ciesi ya, semangat untuk memuji Iya. Tuhan. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita. Civinis dan Ciesi mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo yang masih duduk-duduk, yang masih lari-lari sekarang, ayo berdiri. Kita lipat tangannya, tutup mata, mari kita mengambil saat teduh. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Mari Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan
adik-adik kita akan berdoa. Adik-adik boleh ngikutin Ci Esi berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk kasih setia untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami yang rasakan boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga juga sudah sudah mengumpulkan kami kembali bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Menolong dan memimpin dan memimpin kebaktian sekolah minggu kami sekolah minggu kami pada hari ini sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. seturut kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa mempersiapkan hati kami dan mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ciyose yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga Ciyose boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya adik-adik ya, masih semangat memuji Tuhan? Iya pasti semangat ya. Harus semangat. Iya, betul, karena Ci. sebagai anak Tuhan kita tidak boleh jemu-jemu memuji Tuhan, Civinis. Iya, bukan hanya itu Ci Esi, berdoa dan membaca firman Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Ya masih berdiri ya adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib dan hidup kembali. Itu semua karena apa Ci Esi? Karena Tuhan Yesus Mengasihi kita semua. iya betul sekali mengasihi Ci Esi, Civinis dan Adik-adik yang ada di rumah. Kita memuji Tuhan dengan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia
Kita bersyukur ya karena kita memiliki Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kita semua. Iya betul Ci Esi. Nah Civinis, sekarang Ci Esi mau tanya lagi nih sama adik-adik. Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih Cici. Sekali lagi, masih semangat memuji Tuhan? Masih Cici. Kita Iya. sebagai anak Tuhan tidak boleh jemu-jemu untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Tuhan Yesus. Nah, karena masih semangat nih Civinis ya, Ci Esi sama Civinis mau ngajak adik-adik di rumah, kita mau kembali naikkan pujian kita, Padang Rumput yang Sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malam di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Gembala bawa domba, puji serta menyembah. 3 orang majus datang memberi hadiah. Di dalam palungan Yesus kecil berbaring. Anak Allah yang tunggal lahir jadi manusia. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ya adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ci Yosepin. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Immanuel. Immanuel, Immanuel, Immanuel.
Ya adik-adik, mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah, memuji nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah kami nyanyikan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ajar kami seperti Samuel kecil yang mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati Ciose yang menyampaikan firman Tuhan sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang silakan duduk dengan manis karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kepada Ciose dipersilakan. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Cici berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik. Wah, hari ini siapa yang senang? Wah, Cici melihat adik-adik semua di rumah pada senyum nih. Wah, senang ya? Iya, Cici juga senang. Apalagi kita sudah libur sekolah ya. Wah, senang sekali. Iya, siapa hari ini yang juga senang? Coba angkat tangannya. Iya, kita bersyukur ya kepada Tuhan kita bisa memasuki minggu ketiga di bulan Desember ini. Kita bisa menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Karena Tuhan kita begitu baik. Ya, Dia Allah yang mau lahir ke dunia ini menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita karena cintanya kepada kita. Nah, adik-adik, duduk yang baik ya, jangan jalan-jalan, tetap perhatikan firman Tuhan, tetap fokus. Cici akan bercerita. Pada suatu malam ada seorang bapak ini sangat pintar dan dia melihat ke langit. Wow, langitnya terang sekali. Hah? Apa itu? Ada bintang yang begitu terang. Aku baru pertama kali ini melihat bintang yang begitu terang. Hei, teman-teman, ke sini. Kenapa sih? Panggil-panggil, sini aku mau kasih tahu, sini lihat langit. Ya sudah tahu kalau langit itu kalau malam pasti gelap. Sini justru itu, ayo sini lihat. Wow, betul sekali, langitnya terang banget. Wah, bintangnya terang sekali, aku baru melihatnya. Wah, apa ini maksudnya ya? Pasti ini ada artinya. Ayo kita cepat-cepat masuk ke rumah. Terus mereka membuka buku-buku mereka tentang buku-buku tentang ilmu perbintangan. Dibuka ya. Kemudian salah satu mereka berkata, aku pernah membaca kalau ada bintang yang begitu terang, itu ada artinya. Wah, masa sih? Ayo kita lihat lagi, diteliti, dilihat, dibaca ya. Wah, ternyata bayi Yahudi sudah dilahirkan. Wah, pasti bayi itu hebat sekali, pasti luar biasa. Sampai-sampai kelahirannya itu ada bintang yang begitu terang. Wah, aku jadi ingin melihat Raja Yahudi itu. Dan sepertinya bintang itu begitu dekat dan mau memberitahu kita kepada suatu tempat. Wow, bagaimana kalau kita
pergi ke daerah orang Yahudi. Hah? Apa? Pergi ke daerah orang Yahudi? Kan jauh sekali. Ya tidak apa-apa, kita ikuti bintang itu. Kita mau melihatnya. Aku mau ikut. Salah satu dari mereka ya, begitu semangat kalau mau ikut, aku mau melihat Raja Yahudi itu. Terus ayo kita panggil rombongan-rombongan kita. Hai teman-teman, sini, ada kabar gembira, sini, mendekat sini. Ada apa? Ribut sekali, apa sih yang dibicarakan? Ada Raja Yahudi yang sudah dilahirkan dan bintangnya begitu terang. Hah? Raja Yahudi sudah dilahirkan? Aku baru mendengar. Ya, ayo kita pergi, kita siapkan barang-barang kita siapkan pakaian kita siapkan makanan kita siapkan bekal kita, dan kita siapkan unta-unta kita. Wah, pasti perjalanannya kan jauh sekali. Iya, tidak apa-apa. Tunggu teman-teman, sebelum kita pergi, kita harus memberikan hadiah yang terbaik untuk Raja Yahudi ini, dan kita akan memberikan ucapan selamat atas kelahirannya. Wah, betul sekali, kita harus memberikan hadiah. Aku mau memberikan emas. Emas itu adalah benda yang sangat berharga, cocok sekali, pantas sekali diberikan untuk seorang raja. Aduh, aku bingung ya. Kamu sudah pilih emas untuk diberikan. Aku kasih apa ya? Aku mau kasih kemenyan. Kemenyan itu baunya wangi sekali. Wah, kamu hebat, kamu mau kasih kemenyan. Terus salah satu dari mereka, aduh, aku bingung. Kalian sudah pilih emas dan kemenyan. Aku mau kasih apa ya? Sudah, jangan bingung-bingung. Aku punya ide, aku punya usul. Bagaimana kalau kita kasih mur? Mur? Iya, mur adalah rempah-rempah yang baunya sangat wangi. Dan jika diberikan kepada raja itu, pasti raja itu jadi wangi. Wah, cocok sekali. Wah, baik sekali ya, pasti pantas kita kasih kepada seorang raja Yahudi. Wah, betul sekali. Ayo teman-teman, kita siapkan persembahan kita siapkan hadiah kita. Kemudian mereka membungkus baik-baik ya, disiapkan di tempat yang baik, emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti sudah sering dengar tentang emas ya. Tapi kalau kemenyan dan mur mungkin masih jarang gitu ya. Nah, kemenyan dan mur itu adalah benda-benda yang berharga di daerah timur ya. Rempah-rempah itu baunya sangat wangi, biasanya dipakai di kerajaan-kerajaan dan juga dipakai saat mereka beribadah. Jadi sudah sangat terkenal dan sudah biasa dipakai oleh orang-orang di timur. Nah, mereka sudah menyiapkan semuanya, sudah menyiapkan unta-unta yang terbaik. Keesokan harinya mereka berjalan ya, mengikuti bintang yang begitu terang ya, menuju ke daerah Yerusalem. Tapi perjalanan mereka adik-adik itu sangat jauh ya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, perjalanannya begitu jauh. Mereka harus melewati padang gurun, padang pasir. Dan jika siang hari itu udaranya sangat panas ya. Terus anginnya juga kencang ya. Dan saat malam hari, udaranya itu juga dingin sekali, lebih dingin dibandingkan dengan daerah-daerah kita atau tempat kita. Jadi di padang gurun itu kalau malam itu lebih dingin lagi ya. Terus salah satu mereka berkata, aduh aku capek, aduh aku juga haus. Udah istirahat dulu ya, istirahat dulu. Kita istirahat dahulu. Terus mereka minum ya. Setelah mereka beristirahat, kemudian meneruskan perjalanan yang begitu jauh ya. Saat malam hari ya, mereka juga harus beristirahat. Mereka juga membuat tenda
mereka beristirahat dan juga tidur ya. Nah, mereka saat melewati daerah-daerah tertentu, mereka juga mencari penginapan ya untuk beristirahat. Nah, adik-adik, di daerah padang gurun itu juga banyak binatang-binatang yang berbahaya. Seperti apa ya? Iya, betul sekali, seperti ada ular dan juga ada kalajengking. Tetapi mereka, orang-orang timur, orang-orang Majus itu sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka ya, sudah beradaptasi. Mereka terus berjalan menuju bintang itu. Mereka pergi dengan semangat ya, mengikuti bintang itu. Dan tibalah di sebuah kota. Ternyata kota itu bangunannya tinggi-tinggi ya, besar-besar, dan juga penduduknya padat sekali. Wah, ini namanya kota Yerusalem. Ternyata bangunannya tinggi-tinggi dan orangnya juga banyak. Wah, ternyata bukan hanya di timur saja ya yang bangunannya tinggi-tinggi. Ternyata di Yerusalem ini kotanya begitu besar. Dan salah satu dari mereka berkata, ayo langsung kita tanyakan ke raja. Kita pergi menuju istana. Kita akan bertanya di mana Raja Yahudi itu dilahirkan. Dan mereka berjalan terus menuju ke istana. Nah, pada masa pemerintahan saat Yesus dilahirkan, yang memerintah adalah Raja Herodes. Raja Herodes itu terkenal begitu jahat ya. Tibalah orang Majus di istana. Kemudian Raja Herodes bertanya kepada orang-orang Majus, "Bapak-bapak, mau apa ke istanaku? Kalian mencari apa?" Gitu ya. Terus, "Kami datang dari timur dan kami telah melihat bintang yang begitu terang. Ada seorang raja Yahudi yang telah lahir." "Apa? Raja Yahudi telah lahir? Aku baru mendengar berita itu. Raja Yahudi telah lahir." Ya, langsung cepat-cepat Raja Herodes meninggalkan istananya, keluar ya. "Prajurit, prajurit, kesini, sini, ya, cepat, cepat kalian panggil imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat, cepat!" Gitu. "Oh iya, baik Tuan, baik Raja, kami akan panggil mereka, cepat!" Wah, hati Raja Herodes begitu kesal, dia begitu marah ya. Para prajurit memanggil para imam dan juga ahli-ahli Taurat ya, dan tiba di istana menghadap Raja Herodes ya. Dan Raja Herodes bertanya, "Di mana Raja Yahudi itu dilahirkan?" Para imam kepala dan ahli Taurat membawa kitab-kitab mereka ya, membawa kitab Taurat dan juga membawa kitab nabi-nabi ya. Wah, mereka saling melihat, saling memandang satu dengan yang lainnya ya. Wah, mereka membuka kitab-kitab Taurat dan juga membuka kitab nabi-nabi. Kemudian salah satu mereka berkata, "Aku pernah membaca dalam kitab Mika 5 ayat 1 bahwa Bethlehem di tanah Yehuda, sekali-kali engkau bukanlah kota yang kecil, karena daripadamu akan bangkit seorang raja yang akan menggembalakan umatku Israel." Ya, tapi mereka belum memberitahukan kepada Raja Herodes, dan mereka berbisik-bisik, "Kita kasih tahu nggak ya ke Raja Herodes? Kalau kita tidak kasih tahu, pasti nanti kita dihukum." Waduh, ya. Kenapa berbisik-bisik? Ya, di mana raja itu dilahirkan? "Ya tuanku, Raja Yahudi itu dilahirkan di Bethlehem." "Apa? Di Bethlehem? Bukankah Bethlehem itu kota yang kecil dan tidak jauh dari Yerusalem ini? Jaraknya kurang dari 10 kilometer. Bagaimana raja itu bisa lahir di Bethlehem?" "Ya Tuan, dalam kitab nabi-nabi bahwa Raja Yahudi itu dilahirkan di Bethlehem." "Oh, baiklah, sekarang kalian pulang
kembali ke rumah kalian masing-masing. Wah, para imam kepala dan juga ahli Taurat cepat-cepat meninggalkan istana itu, ya. Dan kemudian Raja Herodes berdiam diri, ya. Apa? Seorang raja Yahudi sudah dilahirkan? Bukankah aku ini satu-satunya raja yang berkuasa di Yerusalem ini? Bagaimana ada seorang raja Yahudi yang telah lahir? Aku pasti akan membunuhnya. Aku pasti akan menyingkirkannya. Aku tidak mau bayi itu mengambil tahtaku. Ya. Raja Herodes begitu marah, begitu kesal, sampai-sampai dia juga tidak bisa tidur. Ya. Dia begitu kesal dan dia menemui orang Majus itu diam-diam. Ya, diam-diam menemui orang-orang Majus yang saat itu masih beristirahat di Yerusalem. Ya. Raja Yahudi itu telah lahir di Bethlehem. Pergilah kalian ke Bethlehem dan beritahukanlah kepadaku di mana Raja Yahudi itu dilahirkan. Selidikilah, cari tahu tentang anak itu. Nanti aku akan datang untuk menyembahnya. Orang Majus itu berkata, baiklah Tuan, kami akan pergi ke Bethlehem dan setelah itu kami akan memberitahukan kepada Tuhan di mana raja itu dilahirkan. Wah, ya. Terus orang-orang Majus itu meninggalkan istana, ya. Terus keluar dan mereka juga sangat senang, ya. Mereka akan menuju ke Bethlehem dan mereka sangat gembira, senang sekali karena melihat bintang yang terang itu, ya, masih, ya, terus memberikan petunjuk. Mereka berjalan mengikuti bintang itu dari Yerusalem ke Bethlehem, ya, mengikuti bintang itu. Tadi Cici udah kasih tahu, ya, bahwa jarak dari Yerusalem ke Bethlehem itu kurang dari 10 km, jadi tidak terlalu jauh. Mereka terus, ya, mengikuti bintang itu. Mereka terus berjalan dan saat mereka berjalan mengikuti bintang itu, tiba-tiba bintang itu berhenti di sebuah rumah yang kecil. Ya. Wah, salah satu mereka berkata, pasti ini adalah rumah raja orang Yahudi itu. Wah, senang sekali. Setelah kita berjalan begitu jauh dari timur, akhirnya kita tiba di Bethlehem dan kita menemui rumah ini dan bintang itu berhenti di situ. Ayo, kita cepat-cepat turun dari unta. Ayo cepat-cepat, siapkan barang-barang kita. Mereka turun dari unta dan menyiapkan, ya, dan mengetok-ketok pintu rumah itu. Tok, 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 tok. Nah, di dalam rumah itu ada Ibu Maria yang sedang menggendong bayi Yesus dan juga ada Bapak Yusuf, ya. Kemudian Maria mendengar bunyi ketukan pintu. Siapa ya? Siapa? Ya, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Sebentar lagi dibukakan pintu. Tok, 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 tok. Ya, tunggu sebentar. Ya, sambil menggendong bayi Yesus dibukakannya pintu dan wah, Maria terkejut. Ada orang begitu banyak dan juga ada unta-unta. Wah, dari mana mereka? Orang-orang Majus memberikan salam. Salam, kami dari timur. Kami melihat bintang yang begitu terang. Raja Yahudi telah dilahirkan dan kami datang untuk menyembahnya. Hah? Hati Maria dan Yusuf begitu kaget, ya, karena ada orang yang datang dari negeri jauh untuk menemui bayi Yesus. Kemudian Maria, silakan masuk, silakan masuk. Mereka masuk ke dalam rumah itu, ya, masuk dan mereka begitu gembira, mereka begitu senang saat melihat bayi Yesus. Saat itu usia Tuhan Yesus diperkirakan berusia 2 tahun. Jadi Tuhan Yesus saat itu bukan di palungan, ya, bukan masih bayi, tetapi Tuhan Yesus sudah berusia 2 tahun saat orang Majus datang. Dan saat melihat bayi Yesus, mereka begitu senang, mereka begitu bergembira, mereka langsung menyembah bayi Yesus. Dan
mereka mengambil hadiah-hadiah yang sudah disiapkan, ya, dan memberikan kepada Tuhan Yesus. Mereka membuka hadiah mereka dan mereka memberikan emas, memberikan kemenyan, dan juga memberikan mur. Mereka memberikan hadiah itu dengan sukacita, dengan bersyukur, dan mereka menyembah dan percaya bahwa Raja Yahudi itu adalah Raja yang akan menyelamatkan umatnya. Sampai-sampai ya hari kelahirannya itu begitu istimewa, bintang yang begitu terang itu muncul. Nah, dari cerita ini kita mau belajar adik-adik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakan langit bumi beserta dengan isinya. Dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan binatang, hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan juga yang menciptakan bintang itu. Ya, dia begitu Allah yang Maha Kuasa. Dan Tuhan kita, Tuhan Yesus juga adalah Allah yang Maha Kasih, sehingga ia rela menjadi manusia. Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang Maha Besar itu rela menjadi manusia, menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Wah, luar biasa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa dan juga Allah yang Maha Kasih. Ya, karena kasihnya dia datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia. Nah, saat itu ya hari sudah mulai malam dan rumah Tuhan Yesus itu juga kecil. Ya, Tuhan Yesus itu tinggal di rumah yang kecil, bukan di tempat yang besar, rumahnya tidak besar. Dan orang-orang Majus beristirahat. Saat mereka beristirahat, saat mereka tidur, tiba-tiba ada seorang malaikat ya yang menjumpai mereka di dalam mimpi. Ya, berkata, "Janganlah kalian kembali ke Raja Herodes. Janganlah kalian kembali ke Yerusalem karena Raja Herodes akan membunuh bayi itu." Wah, saat mereka ditemui oleh malaikat itu, mereka terkejut dan mereka terbangun dari tidurnya ya. Wah, mereka sangat-sangat terkejut. Baru pertama kali ini ada seorang malaikat yang memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak boleh menemui raja itu dan kita tidak boleh memberitahukan di mana raja itu berada ya. Nah, kemudian mereka bangun, mereka menyiapkan barang-barang mereka, mereka berpamitan kepada Maria dan kepada Yusuf dan juga kepada bayi Yesus ya. Mereka meninggalkan daerah Bethlehem itu, mereka pulang kembali menuju negerinya yaitu di daerah timur melalui jalan yang lain, tidak lagi menuju ke Yerusalem. Dan mereka pulang dengan hati yang bersukacita, bersyukur ya. Mereka sudah memberikan yang terbaik, memberikan hadiah yang terbaik yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, seperti orang-orang Majus yang memberikan hadiah di hari kelahiran Tuhan Yesus, memberikan ucapan selamat dengan memberikan yang terbaik, kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Allah kita, untuk Raja kita, untuk Allah yang Maha Kuasa, untuk Allah yang Maha Kasih, yang sudah datang ke dunia ini, yang rela mati juga di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu, marilah saat kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saat kita memberikan persembahan, ya siapkan dengan baik-baik ya, dilipat dengan baik-baik. Jangan uang yang sudah lama ya, yang sudah jelek kita berikan, tetapi kita siapkan baik-baik ya. Kita berdoa terlebih dahulu, kita mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bawa dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik karena Allah kita begitu luar biasa. Dia Allah yang Maha Kuasa dan juga Allah yang Maha Kasih yang lahir ke dunia ini. Kita mau belajar seperti orang-orang Majus ya, yang datang dari timur memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Cici mau bertanya, siapa yang mau percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan juga Allah yang Maha Kasih? Wah, Cici Yosepin melihat ya, dari sini
adik-adik mengangkat tangan, bagus sekali ya. Adik-adik sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Siapa yang berjanji untuk memberikan persembahan, ya untuk mempersiapkan dengan baik-baik, membawanya dengan ucapan syukur. Ya Cici Yose percaya bahwa adik-adik akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Bukan berapa jumlah besar materi yang akan kita berikan, tetapi terlebih-lebih kita juga memberikannya dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, Cici akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita baca sekali lagi ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari Cici mengajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, yang sudah menciptakan bumi beserta dengan isinya, dan yang telah menciptakan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kami, sehingga Engkau rela datang ke dunia ini, menebus dosa-dosa kami. Kami manusia yang berdosa, tetapi Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu cinta kepada kami, sehingga Engkau datang turun dari surga, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Hingga Engkau pun ya Tuhan berkorban bagi kami, mati di atas kayu salib, terpaku mencucurkan darah untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya, menyembah Engkau, menjadikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk sama seperti orang Majus yang mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang mau mempersiapkan dengan baik-baik. Ajar kami ya Tuhan untuk membawanya dengan penuh ucapan syukur. Ampuni kami ya Tuhan jika terkadang kami membawa persembahan dengan tidak baik atau dengan tidak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, adik-adik semuanya, selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, Civinis dan juga adik-adik semua yang ada di rumah, kita mengucap syukur karena kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau belajar untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih lagi kita mempersembahkan hidup kita untuk senantiasa memuji Tuhan. Ya adik-adik, untuk itu sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Nanti kalau sekolah minggu sudah aktif kembali, boleh dibawa langsung ke gereja. Mari kita memuji Tuhan. Selamat datang. Tuhan jadi sama dengan manusia.
semua, mari bersama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Ikutin Ciesi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, bagi setiap kami. Kami bersyukur pada hari ini, kami juga boleh bersama-sama memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap kami, agar minggu depan kami juga boleh kembali lagi, bersama-sama datang memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.